Shalom. 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 Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Katakan saya siap beribadah. Saya siap beribadah. Bilang sekali lagi saya siap Tuhan. Saya siap Tuhan. Kita berikan sorak-sorai yang paling meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Saya undang semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kami buka ibadah kami Tuhan hanya di dalam nama Yesus. Segala kemuliaan, segala pujian hanya bagimu. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Kami siap Tuhan untuk memberikan yang terbaik pagi hari ini. Sebab Tuhan layak. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Sekali lagi katakan Kau Allah. Kau Allah yang besar. Engkau besar dan layak Tuhan. Kau Yesus Yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Bapak, kami sungguh bersyukur Tuhan, di mana di pagi yang indah ini kami boleh berada di tempat yang paling baik, yang paling Amin, indah, Tuhan. yaitu di rumah Tuhan. Kami percaya hari ini kami akan menerima berkat melalui firman-Mu, melalui puji-pujian penyembahan yang akan kami naikkan. Semua itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih untuk segala kasih kebaikan Tuhan. Kami boleh ada di tempat ini bukan karena kuat dan gagah kami, tapi ini karena kasih kemurahan Tuhan. Amin. Perlindungan Tuhan yang sempurna atas hidup kami. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan. Tuhan percepat langkah mereka dan tibakan sampai dengan selamat di tempat ini. Terima kasih Bapak, kami percaya firman yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Petrus Tarigan akan menjadi berkat bagi kami. Karena apa yang menjadi kerinduanmu, apa yang menjadi isi hatimu biar kau sampaikan melalui hambamu ini. Dan kami pulang kami menerima berkat Tuhan. Terima kasih Bapak, kami akan mulai ibadah ini dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya mari sama-sama kita katakan Amin. amin. Silakan duduk saudara. Kami sungguh percaya Tuhan bahwa di dalam hadirat-Mu kami tenang. Kami temukan sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, berkuasalah atas kami, lawat setiap kami. Sebab kami tahu pasti tidak ada satu hal pun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan tahu hati kami dan hidup kami, sebab itu Tuhan, biarlah kami memuji dan menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran.
Pulihkan setiap kami Bapa, karena kami tahu Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia, kudus, kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujianku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia, kudus, kuduslah Raja segala raja. Aku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujianku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan, dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Kami temukan Tuhan damai sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan, dalam hadiratnya. Saya undang semua untuk jemaat bangkit berdiri bersama-sama. Tetap dalam hadirat Tuhan. Fokus kita adalah Tuhan saat ini. Sebab itu Tuhan, curahkan sukacita dan damai sejahtera di tempat ini. Ku temukan iman kekuatan dalam hadiratnya. Ku temukan dalam hadiratnya, ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan
bermazmur untuk Raja kita. Mari kita berikan yang terbaik pagi hari ini Bapak Ibu. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu. Tuhan, di dalam hadirat-Mu kami dipulihkan. Di dalam hadirat-Mu Tuhan ada damai sejahtera yang tidak bisa kami temui di tempat lain Yesus. Di dalam hadirat-Mu kami boleh bertemu dengan Engkau Bapa. Nyatakan dengan imanmu, dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat kami temukan Tuhan, temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Sekali lagi, dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Kami menikmati waktu ini Tuhan. Dalam hadirat-Nya sungguh kami menikmati bersama-sama dengan Engkau. Dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temu. Dalam hadirat-Nya, dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Sama-sama kita angkat kedua tangan kita. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan, yes. Dalam hadirat-Nya ku temukan. Dalam hadirat-Nya ku temukan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Sungguh kami percaya Tuhan ada damai sejahtera di hati kami saat ini. Sebab itu Tuhan kami mau bersuka cita lebih lagi bersama dengan Engkau. Yang siap katakan amin. Bilang kiri kanannya, Tuhan baik ya. Tuhan baik. Kalau bisa tepuk pundaknya biar sadar. Terima kasih Tuhan. Kami nyatakan
Jemaat GBI Glow bisa lebih lagi. Semua yuk sama-sama angkat. Engkau baik, teramat baik. Yang sebelah sini boleh sama-sama. Engkau baik, teramat baik. Sekali lagi engkau baik Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik. Iya Tuhan, amin. Sama-sama. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Sekali lagi katakan engkau baik. Engkau baik, teramat baik. Tuhan, engkau terlalu baik bagi kami. Engkau baik, Teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat. So sekali katakan engkau baik Tuhan. Engkau baik. Kami nyatakan engkau terlalu baik. Tidak ada satu hal pun seperti engkau. Teramat baik. Sebab tidak ada seperti Yesus, amin. Kita berikan sorak-sorak yang paling meriah. Boleh tepuk tangan yang paling kencang Bapak Ibu semuanya. Hey. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat siapa? Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua. Nama Yesus di atas segalanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Yeay. Tidak ada satu hal pun Tuhan kita tidak tertandingi, amin. Yeay. Sama-sama kita katakan nama Yesus. menara yang kuat. Nyatakan Tuhan kita hebat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Ya. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng
Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Amin Tuhan. Engkau dahsyat, Engkau perkasa, dan Engkau kuat Tuhan. Yesus kita hebat, amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Puji nama Tuhan. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, bukan hanya mendengarkan Tuhan, tapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku yang mengerjakan bagian kami. Walaupun masalah kami tetap ada, kami mau tetap pandang Tuhan, karena kami yakin dan percaya Tuhan yang pegang dan yang punya kuasa atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat. Katakan walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu terindah. Pribadi-Mu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Terima kasih Yesus. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada, dan imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat. Walaupun gunung
bibir bersama-sama. Tak percaya. Nyatakan dengan iman bahwa Tuhan kita yang punya kuasa atas hidup kita. Sekalipun ku dalam lembah gelap, oh tak mengapa asal kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami terus bersyukur di hadapan Engkau. Kalau kami masih ada sampai hari ini, semua ini hanya karena anugerah-Mu. Pimpinlah hidup kami ini Tuhan, agar terus berjalan di dalam kehendak-Mu. Bukan apa yang kami mau, tapi apa yang Tuhan mau untuk hidup kami. Mari berbicara kembali bagi kami, siapkan hati dan pikiran kami. Kuduskan mulut dan bibir hamba-Mu ya Bapa. Dan biarlah firman Tuhan terus mengajar, memperlengkapi umat-umat-Mu di tempat ini. Berbicara ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama kita berkata, amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita yang ajaib. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat menjelang siang, shalom. Saudara bersuka cita? Amin, puji Tuhan saudara. Sudah selesai masa liburannya? Jadi belum ya? Liburan terus saudara, haleluya. Oke, hari ini firman Tuhan saudara dari Yohanes 4. Mari kita buka Yohanes 4 ayat 34 dan 35. Ya, Injil Yohanes 4 ayat 34 dan 35 ya. Dua ayat ini kita akan pelajari hari ini. Sekali lagi kita bangkit berdiri. Mari bangkit berdiri menghormati firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau bagi kita. Yohanes 4 ayat 34 dan 35. 2, 3. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. 35. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah dan matang untuk dituai. Ya, silahkan duduk saudara-saudara. Ya, saya selalu mengatakan kita menjadi orang Kristen ini relatif mudah sebenarnya. Ya. Kenapa kita menjadi Kristen itu relatif mudah? Karena Tuhan kita itu pernah hidup seperti kita. Ya, Tuhan kita pernah ada di dunia, Tuhan kita pernah sama seperti kita. Makanya semua yang kita alami juga Dia pernah alami. Enggak semua Tuhan seperti itu, saudara. Enggak semua agama punya Tuhan yang Tuhannya pernah hidup seperti Dia. Makanya banyak agama itu kayak cari Tuhan itu sulit banget, saudara. Kayak yang jauh gitu. Tuhan itu entah di mana gitu, kayak menerawang-menerawang entah di mana gitu. Enggak real, enggak nyata. Tapi Tuhan kita itu pernah hidup seperti kita, merasakan apa yang kita rasakan. Ya, bahkan yang lebih dahsyat makanya dalam Kristen kita itu bahkan ada konsep menyerupai Dia. Ada amin? Itu target Kristen saudara dan saya. Maka target kita ini dalam iman kita ini bukan cuma soal masalah saudara ya. Ya, penyelesaian masalah itu titik terendah itu dalam iman Kristen. Ya, makanya saya juga berharap sebenarnya lagu-lagu kita itu nggak banyak bicara masalah. Iya, saya rindu sekali pencipta-pencipta lagu itu bukan jual lagu,
Tapi dia hamba Tuhan yang berkhotbah lewat lagu. Bukan jual lagu. Karena orang Indonesia ini memang paling suka itu yang merintih-rintih. Iya, makanya sinetron-sinetron yang... Salah satu instrumen tokoh politik cari hati rakyat, itu dia selalu berposisi yang menderita. Yang dianiaya, yang dijolimi. Karena orang Indonesia itu memang simpati kalau ada orang yang dijolimi. Nah saudara, kalau di gereja apalagi udah lama hidup kayak dijolimi terus. Ini aneh. Karena sebenarnya kita itu awalnya dijolimi. Tapi kita terus naik lebih dari pemenang di dalam Tuhan. Amin. Ya jadi harusnya lagu kita itu juga bukan lagu-lagu yang dijolimi terus ya. Harusnya kita itu meningkat. Ya, apa yang kita pelajari di hari ini saudara, ini tingkat yang kita meningkat dalam rohani kita. Ya. Kenapa di sini Yesus kita pernah hidup di dunia, pernah hidup seperti kita hidup, dan dia pernah berkata, waktu di dunia makananku ialah melakukan kehendak dia yang mengutus aku. Dia di sini ya tentu yang dimaksud Bapa. Walaupun Bapa dan Yesus itu adalah satu. Tapi maksudnya saudara, waktu Yesus hidup di dunia, makanannya atau yang dia lakukan, gaya hidupnya, yang dia makan begitu. Yang dia kerjakan itu melakukan kehendak. Nah makanya kita sama Tuhan itu sebenarnya saling menjawab. Ya oke, persoalan kita Tuhan yang jawab. Bahkan yang fundamental itu dosa. Yang gak bisa diselesaikan manusia ini apa sih? Cuman dosa. Kalau miskin jadi kaya bisa manusia. Orang gak percaya Tuhan. Negara-negara gak percaya Tuhan itu lebih maju dari negara yang percaya Tuhan. Mereka lebih kaya. Jadi kalau cuma jadi kaya, nggak perlu Yesus di sini. Ya, nggak perlu pendeta ngajarin saudara jadi kaya. Tunggu semua ringin tuh lebih jago. Kalau cuma mau jadi kaya gitu. Karena bukan itu. Yang nggak bisa diselesaikan itu kan hanya soal dosa. Makanya kalau dosa ini nggak ada yang bisa selesaikan. Karena dosa itu kayak nyawa. Siapa yang bisa beli nyawa? Orang paling kaya juga nggak bisa beli nyawa. Makanya orang makin kaya makin takut mati. Kalau saudara belum takut mati berarti belum kaya, gitu aja. Nanti kalau kaya juga takut mati saudara. Ya, karena yang nggak bisa dibeli itu cuman nyawa, keselamatan, dosa. Nah itu sudah diselesaikan Tuhan. Ada amin? Ya sudah diselesaikan. Kalau kita punya persoalan Tuhan sudah jawab. Nah sekarang kalau Tuhan punya persoalan siapa yang jawab? Ya kan? Karena Tuhan itu juga punya persoalan saudara. Jangan kayak konsep agama lain. Kayak Tuhan itu nggak punya persoalan. Dia juga punya persoalannya. Nah dalam konsep suami istri harusnya saling menjawab. Makanya kita punya persoalan Tuhan yang jawab. Kalau Tuhan punya persoalan kita yang jawab. Kelas terendah Kristen kita hanya tahu Tuhan jawab kita. Tuhan selamatkan kita, beresin masalah kita, pelihara kita, oke. Tapi itu tingkat dasar. Nah orang yang bertumbuh itu, ya orang yang bertumbuh dan ini yang Tuhan mau, sampai kita mampu menjawab Tuhan. Jadi kita ini ada pertumbuhan dalam iman kita, bukan hanya Tuhan yang jawab kita. Ya, saudara kalau mengerti konsepnya ya, cara pembangunan sistem hidupnya tahu. Saya yakinlah orang Kristen itu makin hari makin jauh dari masalah. Orang yang dikerumuni masalah itu yang nggak ngerti sistem ilahi. Orang kalau ngerti sistem ilahi itu mau masalah keluarga, kesehatan. Saya ini 15 tahun nggak pernah sakit. Nggak pernah ke dokter saya. Pendeta itu juga manusia kan. Banyak pendeta juga bolak-balik rumah sakit. Iya kan? Kenapa? Karena nggak ngerti sistem. Banyak pendeta kurang duit. Saya nggak kurang duit. Saya tiap pagi harus bangun dan saya tahu uang saya banyak.
Walaupun banyaknya saya dengan Pak Yangke tentu beda. Ya, banyaknya saudara tentu beda. Tapi Anda kan punya rasa. Anda kalau bangun pagi rasa uangnya banyak apa dikit? Kalau dikit tuh belum lulus. Ya, karena salah satu syarat bahagia, orang bangun pagi dia tahu uangnya banyak. Anda jangan bilang saya bahagia Pak walaupun utang saya banyak. Saya nggak mau bahagia model begitu. Utang banyak kok bahagia. Kenapa? Karena saya melakukan pembangunan sistem finansial. Keluarga saya bagus. Semuanya oke. Kenapa saya melakukan pembangunan sistem keluarga? Jadi kalau orang Kristen ngerti pembangunan sistem, dia itu sakit jadi sehat. Setelah sehat makin sehat. Dia itu miskin jadi kaya. Setelah kaya makin kaya. Dia itu susah jadi bahagia. Setelah bahagia tambah bahagia. Itu loh Kristen. Jadi bukan sakit, sembuh, balik lagi sakit. Ini apa model begini? Bangkrut, sukses, balik lagi bangkrut. Kayak ayunan aja gitu. Ini berarti salah. Nah jadi orang itu kalau dia ngerti sistem. Saudara beli buku saya yang pertama, Membangun Hidup Berkemenangan melalui sistem-sistem kehidupan. Saudara kalau terapkan, pasti saudara makin sehat, makin kaya, makin bahagia, saya jamin itu. Makanya saya banyak ke kota-kota mana itu, banyak jemaat itu datang sama saya, terima kasih Pak Petrus, saya baca buku Bapak, saya terapkan. Bahkan saya nggak pernah doain orang itu. Karena kuasa Tuhan turun itu bukan hanya lewat doa pendeta, yang lebih dahsyat, orang nggak didoain, dia melakukan firman, kuasa firman bekerja dalam hidup dia. Saya lebih suka orang mengalami berkat dan kuasa itu melalui dia baca Alkitab atau baca buku, dia lakukan sendiri. Daripada nyari-nyari tumpang tangan pendeta. Ini biasanya orang-orang yang nggak mandiri. Saudara kalau minta tolong orang berarti Anda nggak mandiri, kan gitu aja. Kalau Anda mandiri Anda nggak perlu pendeta. Ya. Jadi jemaat itu juga kalau cari pendeta itu bukan, Pak tolong doakan persoalan. Bukan, Pak tolong utus saya Pak. Saya mau melayani, itu lebih keren. Jadi saudara telepon kita itu bukan karena saudara ditimpa persoalan. Ya, apalagi lebih parahnya begitu dijawab lupa sama kita. Lebih parah lagi, ini dosanya jadi double yang beginian. Ya, lebih dahsyat kalau orang itu mandiri secara rohani. Ada amin? Nah, waktu Yesus hidup, dia berkata, makananku melakukan kehendak Bapa. Nah ini yang perlu saudaraku ya. Ini yang perlu kita adopsi hari ini. Ya, dan ini hanya tingkat Kristen yang dewasa. Jadi sekali lagi orientasi kita bukan pada persoalan-persoalan dalam kehidupan. Ya, tapi kita fokusnya udah lain saudara ya. Dalam kekristenan kita itu bukan juga kita lepas tangan ya. Saya ada juga ngelihat, bahkan ya teman saya juga hamba Tuhan. Ya dia melayani, melakukan kehendak Tuhan. Tapi anak istrinya nggak dipelihara. Nggak begini juga, kita bukan lepas tanggung jawab. Tapi maksud saya, dengan tanggung jawab yang benar, memang orang Kristen itu sudah mampu dia menyelesaikan. Jadi dia itu di atas, orang Kristen itu memang lebih dari pemenang. Dia itu di atas angin saudara. Jadi memang hidup saudara dan saya itu fokusnya bisa untuk jadi berkat. Ya bukan lagi untuk kita. Ini baik doa, baik daya, baik dana. Ya jadi kita doa itu bukan lebih banyak untuk kita. Kita lebih banyak untuk orang gitu. Perhatian kita, pikiran kita bukan lagi untuk kita. Kita lebih banyak pikiran untuk orang, mikirin orang. Saya kira pikiran saya itu lebih banyak di Saka, di Baliaga tuh daripada di hidup saya sendiri. Saya lebih mikirin karena ada 20-30 pelayanan penjara yang saya koordinir. Ada banyak pelayanan suku yang saya koordinir. Tiap hari saya kirim uang. Saya harus biayai mereka. Jadi paling tidak saya itu 50% yang saya makan dengan yang saya tabur itu minimal sama. Bahkan lebih banyak yang saya tabur. Saya siap nggak beli baju asal bisa nabur, asal bisa nolong rekan-rekan saya. Jadi kita lebih banyak pikirkan orang, termasuk juga keuangan kita, ya. Tapi bukan berarti tadi ya kita nggak terpikirkan atau kita jadi
kita yang jadi berkekurangan, tidak seperti itu ya. Tapi sampai kepada memang dalam hidup kita itu jadi fokusnya adalah kehendak Bapa. Ya. Makanya saudara dan saya harus ada pada pembangunan, tidak lagi tadi ya dikacaukan oleh persoalan-persoalan kita. Saudara, masalah hidup itu cara mengatasinya gaya hidup. Jadi kalau ada orang punya persoalan hidup, sebenarnya itu bukan doa yang menyelesaikan persoalan hidup. Persoalan hidup diselesaikan gaya hidup. Jadi kalau hidupnya tepat, gaya hidupnya tepat, semua persoalan dah pasti akan terselesaikan. Amin, saudara-saudara. Nah, jadi saya rindu sekali ya supaya jemaat gereja itu bisa bicaranya itu kehendak Bapa. Bukan lagi isu persoalan-persoalan hidup gitu loh. Ya, jadi kita bicaranya itu makananku melakukan kehendak Bapa. Gaya hidupku melakukan kehendak Bapa. Kan itu yang dikatakan Yesus. Yesus ini di dunia dia nggak bilang makananku adalah menyelesaikan persoalan. Pernah Yesus bicara seperti itu? Kan enggak ya. Ya. Saudara jangan negatif thinking ya. Ini sebenarnya kabar baik ya. Saudara jangan bilang, oh ini pendeta nggak realistis ini, nggak ngerti ini perasaan jemaat kita lagi susah digituin. Jangan ya. Ada amin? Ada amin. Ya karena ini kan tanggal tua begitu ya. Mana tahu begitu kan ini pendeta kurang kasih ini. Iya dan memang benar ini pendeta khotbah ini kurang kasih memang. Ya Pak Gembala itu yang penuh kasih. Karena saya panggilannya pelatih. Saudara mesti ngerti panggilan pendeta. Pendeta itu kayak penyanyi dangdut. Ada yang rock, ada yang dangdut, ada yang pop. Dia kayak dokter. Ada dokter gigi, ada dokter kandungan. Nah saudara hari ini ketemu pendeta pelatih. Makanya orang kalau ketemu saya itu saya latih. Di mana pelatih baik? Kalau pelatih itu baik, penuh kasih, itu pemain sepak bola, semua perutnya buncit. Iya kan? Pelatih itu kata kuncinya ya disiplin. Kamu makannya begini, tidurnya begini, nggak boleh begini. Amin. Iya itu pelatih. Makanya orang kalau dengerin saya, kalau dia nggak siap dilatih, memang capek. Ya, makanya orang ketemu saya sakit, saya suruh jalan loncat. Orang ketemu miskin, saya suruh memberi. Saya nggak kasihan. Ada orang kalau ketemu orang miskin, ya sabar ya Pak, sabar ya Bu. Kalau saya bilang, miskin memberi, pasti kaya. Nah kalau mentalnya nggak siap dilatih, ini pendeta kayak apa? Kan begitu ya. Nah, makanya saudara juga kenali ya model-model pendeta ya. Kalau yang maju si A, oh ini guru ini. Ya saudara siap-siap belajar, namanya guru. Nah, jadi jangan sama ratakan semua pendeta ya. Ada amin? Kayak kurang-kurang terima begini ya. Nggak apa-apa ya. Salah satu kekuatan saya kurang peduli kok. Sampai mana tadi? Ya, jadi saya rindu melatih gereja itu memang supaya sekali lagi ya. Semua persoalan hidupnya itu nggak lagi dalam daftar doanya. Karena udah beres gitu loh. Karena semua udah beres gitu. Gaya hidup Anda benar, pasti masalah hidup Anda kalah. Gitu aja. Jadi kalau ada orang masih kalah dengan kesehatan, kalah dengan uang, kalah dengan rumah tangga, ini pasti ada sistem yang mandek. Mau didoakan pendeta 1000 orang, kalaupun terjawab, habis itu muncul lagi. Kayak tambal ban aja. Sampai gaya hidupnya dia benahi. Jadi kalau saudara mau masalah hidup saudara selesai, benahi aja gaya hidup Anda. Nah kabar buruknya banyak orang gak mau berubah, tapi persoalannya beres. Itu loh. Yang malaikat juga bingung gitu. Olahraga gak mau tapi pengen sehat. Makan gak dijaga tapi pengen sehat. Memberi gak pernah tapi pengen diberkati. Yang begini yang bikin Tuhan bingung. Ayat mana yang ngurus orang ini? Iya, karena orang mental orang Kristen secara umum begitu persoalannya. Saudara mau berhasil, cukup baca Alkitab 2 kali sehari, siang dan malam. Mazmur bilang siapa yang kesukaannya Taurat Tuhan, merenungkan siang dan malam. Ayat 3-nya, apa yang diperbuatnya?
Saudara mau berhasil? Saudara mau berhasil? Cukup baca Alkitab pagi dan malam. Untung nggak siang sampai malam. Habis saudara, nggak bisa dagang. Masih ditoleransi siang dan siang itu 12 jam, malam itu 12 jam. Karena sehari 24 jam. Jadi seminar hari-harian kita ini. Biar Anda tahu siang dan mana. Urus siang saudara dengan baca Alkitab. Urus malam saudara dengan baca Alkitab. Baca Alkitab itu 2 kali sehari. Orang yang begitu apa saja yang dia buat berhasil. Tapi berapa banyak pengusaha pengen berhasil nggak pernah baca Alkitab. Undang pendeta, cari pendeta yang sakti, doakan bisnis biar sukses. Jadi kita ini dianggap dukun. Makanya kalau ada pengusaha begitu, doakan toko, doakan pabrik, saya datang. Ya Tuhan, biarlah Bapak Ibu ini rajin baca Alkitab, siang malam baca Alkitab. Saya lihat mukanya kayak nggak cocok. Karena pengennya begitu. Nah, umat-umat begini yang sulit diurus Tuhan. Umat-umat yang seperti itu. Tapi kalau umatnya mau dibentuk, mau berubah, sistem hidupnya berubah, saya percaya. Tadi saya bilang saya 15 tahun gak pernah sakit. Sebelumnya saya minimal tiap bulan sakit. Saya ini pendeta yang langganan sakit sebelumnya, sebelum masuk sistem. Semua rekan-rekan saya itu paham. Dan kalau saya sakit itu merepotkan semua orang. Karena kalau saya sakit, ya gitu aja. Gak senang kalau lihat orang senang gitu, repot aja. Tapi setelah masuk sistem, dulu juga begitu, keuangan saya gitu-gitu aja bolak-balik. Tapi setelah saya masuk sistem, nggak pernah menaik terus. Menaik terus. Nah, jadi sebenarnya setelah saya pelajari, bukan soal Anda didoakan apa tidak, tapi gimana sistem hidupnya. Masuk dalam sistem ilahi, maka semua persoalan hidup pasti akan keluar dari hidup kita. Ya, nah sampai orang-orang seperti itulah yang tidak lagi dikacaukan soal-soal persoalan hidup, dia akan masuk kepada fase melakukan kehendak Bapa. Ya, orang-orang yang berkemenangan itulah. Makanya kita perlu orang-orang Kristen yang berkemenangan. Ya, bukan orang-orang Kristen yang kalah gitu ya. Yang berkemenangan, yang seperti lagunya mau terbang tinggi. Amin. Terbang tinggi itu syaratnya bebas hambatan Bapak Ibu. Makanya lihat itu pesawat udara itu bandara. Semua mesti luas itu. Ada tali aja gak bisa terbang. Jadi saudara dan saya kalau mau terbang tinggi harus bebas hambatan. Jangan Pak, saya mau melayani Pak, tapi ini ada sakit ini Pak. Oh saya mau melayani Pak, tapi ini persoalan ini Pak. Bahkan suami saya melarang Pak. Oh saya mau melayani Pak, tapi keuangan saya masih begini. Ya itu berarti hanya kemauan-kemauan aja. Kapan jadi realita dia? Ya kan? Mau sih melayani, yang lebih parah yang memang gak mau melayani. Ya itu udah ketiban tangga, dia jatuh ketiban tangga. Masuk rumah sakit, salah suntik, panjang urusannya jadinya. Ya, berapa banyak orang yang seperti itu, dia mau melayani, mau jadi berkat, tapi nggak punya kemampuan. Kan kemauan nggak cukup. Saya juga mau kasih makan 10 Bali ini orang, mau saya, cuma nggak mampu. Saudara juga pasti. Jadi kemauan tanpa kemampuan itu ya nggak ada artinya, cuma mau doang. Memang kemauan itu awal, tapi nggak cukup. Kemauan harus di-follow up dengan kemampuan. Makanya saya yakin di gereja Tuhan bangun kemauan kita, setelah itu Tuhan bangun kemampuan kita untuk melakukan kemauan kita. Ya, jadi saudara fokusnya akan melakukan, dikatakan seperti Yesus. Ya Yesus juga ngomong begini, saya yakin bagi dia persoalan-persoalan hidup itu nggak menjadi konsen bagi Yesus. Iya kan? Ya apalagi Yesus, kita saja seharusnya tidak seperti itu. Nah, jadi fokusnya melakukan kehendak Bapa yang mengutus. Ya, bahkan di sini ada 2 hal ya, melakukan dan menyelesaikan. Wah, ada 2 tingkat di sini. Nah, inilah yang saya lihat. Kenapa banyak sekali ya gereja itu orang percaya itu sulit untuk misioner, sulit dia untuk keluar. Karena memang tadi lebih banyak ditimpa oleh persoalan-persoalan dalam hidupnya, seperti itu ya.
Nah, jadi saudara, orang yang bisa menyelesaikan dengan sistem masuk pada kehendak Allah. Apa kehendak Bapa yang dimaksud? Tadi ayat 35 itu berbicara tentang penuaian. Jadi kehendak Bapa yang dimakan, yang dilakukan, yang menjadi orientasi hidup Kristus itu adalah penuaian. Dikatakan, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tiba musim menuai. Tapi aku berkata kepadamu, lihat sekelilingmu, pandang. Ladang-ladang adalah jiwa-jiwa. Ada amin? Ya, jadi kehendak Bapa yang dimaksud Yesus adalah melakukan penuaian. Ya, jadi saudara dan saya nggak usah kembangkan kehendak Bapa itu terlalu luas. Nanti doa kehendak Bapa, memuji kehendak Bapa, ibadah kehendak Bapa, nyapu gereja kehendak Bapa. Saya ingin hari ini kita lebih fokus yang dimaksud kehendak Bapa yang harus kita makan itu ayat 35, yaitu penuaian. Jadi kekristenan yang benar itu seperti apa Bapak Ibu? Kekristenan yang fokus hidup hari-harinya itu adalah penuaian. Dia bukan lagi melihat ke dalam hidupnya, tadi saya bilang, karena di dalam itu sudah beres. Bukan tidak beres ya, bukan meninggalkan tanggung jawab untuk keluar. Nggak pernah seperti, karena di dalam udah beres. Karena saking banyaknya berkat di gereja saudara ini, akhirnya melimpah, harus saudara kirim keluar. Ada amin? Iya, makanya jangan juga serakah. Ya, tadi saya kenapa bisa 50% yang saya pakai dengan yang saya keluarkan. Kalau saya merasa uang saya banyak, saya stop di situ, saya nggak tambah. Yang penting tiap bangun pagi saya tahu uang saya banyak. Selebihnya berapapun itu saya keluarin. Makanya saya berharap saudara tiap bangun pagi jangan sampai uang saudara kurang. Itu berarti saudara belum bahagia. Berapa banyak saudara? Ya itu terserah saudara. Itu relatif. Tapi kita kan punya rasa, kan tahu lapar, tahu kenyang. Amin. Anda tahu kan kapan miskin, kapan kaya, tahu kan? Ya Anda uji aja rasa Anda. Kalau Anda merasa berkat Anda kurang, tingkatkan. Tapi kalau sudah, berhenti, stop. Jadi kalau ada berkat yang lain, berani Anda tabur. Makanya nanti bahkan yang Anda tabur bisa lebih banyak dari yang Anda simpan. Sebab yang ada pun sudah banyak bagi Anda. Jadi Anda bangun pagi selalu bahagia dan Anda bisa. Jangan kayak orang serakah. Kalau ada orang serakah nggak pernah stop. Ada segini pengen nambah, ada segini nambah lagi, gini lagi nambah lagi. Ya kalau begini nggak pernah jadi berkat. Makanya orang Kristen itu harus ngerti kata cukup. Katakan cukup. Lebih keras cukup. Iya, Anda tahu nggak di mana cukup saudara? Jangan jadi orang juga yang nggak pernah cukup. Kalau itu biar dunia ini milik saudara, mental saudara tetap kurang. Kesalahan mental di situ, bukan kesalahan kepemilikan. Jadi kita mesti ngerti cukup. Tapi cukup kita itu bikin kita happy. Ya kalau saudara belum happy, saudara berhak untuk tingkatkan terus sampai pada satu titik Anda happy. Seperti itu. Kalau udah happy sekali lagi, jangan. Karena lebih dari itu berarti sudah kedagingan nanti, harus mulai jadi berkat. Ya, jadi kehendak Bapa yang harus menjadi orientasi kita. Jadi Tuhan mau kita semua ini sebagai umatnya, fokus kita itu adalah penuaian. Nah, gimana lewat hidup saudara itu bisa menuai, makin banyak jiwa boleh dimenangkan, saudara boleh semakin jadi berkat. Amin. Ya, fokusnya di sana saudaraku ya. Ya, dan ini seharusnya tidak ditunda-tunda. Ya, mereka bilang wah 4 bulan lagi. Tuhan bilang enggak 4 bulan lagi. Tapi itu sekarang. Artinya sebenarnya Tuhan tidak mau menunda untuk memulihkan kita, memberkati kita, mengangkat hidup kita. Ya, bukan 4 bulan lagi, ini berbicara mentalitas kok. Makanya Tuhan berharap ya kita punya mentalitas yang cerdas, yang bijak. Jangan yang bebal. Ya, kita harus mau benar-benar diajar. Kita benar-benar mau mengubah gaya hidup. Ya, sampai kita tadi ya seperti Kristus. Itulah makanannya, ya, itulah gaya hidupnya, itulah tujuannya. Supaya
kita bisa melakukan penuaian demi penuaian. Ya, penuaian itu artinya ada sesuatu yang keluar dari diri kita. Ya, sampai target penuaian Roma 11. Mari kita buka, mari lihat dalam surat Roma 11 ayat 25. Ya, ini target kita bersama, saudara. Ya, dan ini saya katakan ayat terpenting di Alkitab. Wah, saudara kalau mau tahu ayat terpenting di Alkitab, itu adalah Roma 11:25. Karena ini tujuan. Mari baca. 2, 3. Sebab saudara-saudara apa? Dirimu pandai. Aku mau agar kamu mengetahui ada rahasia. Apa rahasianya? Sampai. Nah, ya, kunci pemulihan bangsa Israel kalau jumlah yang penuh. Kalau ada penuaian yang penuh. Nah, jadi penuaian itu ada targetnya, saudara. Ya, penuaian itu dikatakan sampai jumlah. Saudara tahu kenapa sampai sekarang Israel itu belum pulih? Ya, kalau dulu karena mereka bebal, itu dulu. Jadi kalau dulu Israel itu nggak terima Yesus karena dia yang salah. Tapi sekarang kalau Israel belum terima Yesus, itu gereja yang salah. Kenapa? Karena ayat ini berkata Israel itu tegar sampai. Berarti ada batasnya. Sampai kapan dia tegar? Sampai kapan dia menolak Yesus? Sampai apa? Jumlah? Dari mana jumlah ini? Ya bangsa-bangsa non-Israel. Jadi kalau mereka itu belum pulih karena jumlah kita belum penuh. Kenapa jumlah kita belum penuh? Karena nggak nambah jiwa baru. Kenapa nggak nambah jiwa baru? Karena nggak pernah pergi. Kenapa nggak pernah pergi? Karena orang tak jemaat sibuk sama persoalannya. Ini tipuan iblis. Jadi sibuk dengan ngurusin hidupnya yang jahat. Akhirnya nggak pergi, nggak ada jiwa, nggak penuh. Kayak gereja kita ini kan masih ada nih bangku kosong. Saudara mau semua bangku ini terisi? Gimana caranya? Karena ada dua cara, tambah orang atau kursinya dikurangi. Ada juga orang yang negatif thinking, Pak kursinya aja dikurangi Pak. Ya itu kayak lihat aqua yang udah saya minum itu, separuh isi apa separuh kosong. Ada orang bilang separuh kosong Pak, tapi ada yang bilang separuh isi. Banyak orang di gereja itu negatif pikirannya. Ya, padahal harusnya kita positif. Ya, jadi bukan kursinya yang dikurangi, orangnya yang ditambah. Ya, jadi kalau Israel sampai sekarang belum pulih karena tadi jumlah yang penuh. Maka sering saya bilang orang Kristen ini ada jumlahnya, ada kuotanya. Dan tujuan utama Kristen secara global memenuhkan kuota. Bukan soal kita makin kaya, kita makin sukses, bukan soal itu. Itu persoalan orang itu sendiri aja itu. Persoalan gereja itu bagaimana secepatnya jumlah ini penuh. Makanya ada ayat berkata satu orang bertobat, malaikat di surga bersorak-sorai. Satu orang pindah gereja, sinode bersorak. Iya, kalau cuman pindah gereja kan nggak nyampe surga sorak-sorainya. Malaikat bilang udah ada namanya, cuman pindah gereja. Karena kan sinode di Indonesia ini 350. Jadi bisa pindah dari A ke B, B ke C. Tapi di surga nggak bersorak-sorai, dia cuma pindah gereja. Tapi kalau ada jiwa baru yang bertobat, maka malaikat di surga. Kenapa malaikat di surga bersorak-sorai? Karena nambah jumlah, mendekati penggenapan. Sama kayak tadi di sini ada 10 bangku kosong, nambah 5, jadi 5, nambah 9, tinggal 1. Seneng kan? Kan begitu. Jadi bukan tanpa alasan malaikat di surga itu bersorak-sorai, karena malaikat juga tahu ayat ini.
Makanya malaikat itu bete kalau nggak ada jiwa baru. Bete dia. Nggak asik gereja mereka katanya. Dan dia bilang cukup 1 loh. Amin. Masa sih sebanyak ini nggak bisa jangkau jiwa baru? Saya itu kalau saya kan suka makan itu asam manis gurami itu. Saya berapa kali saya tes, saudara-saudara, makanan kesukaan saya itu gurami asam manis. Dan udah 3 bulan ini saudara saya nggak makan. Padahal saya suka. Itu biasa habis khotbah itu ada jemaat, Pak Pendeta nanti makan sama kami. Diajak makan gurami asam manis. Maksud saya apa? Begitu saya lempar, ya nggak semua ngajak makan. Anda ngajak makan semua juga saya bingung ikut yang mana. Tapi pasti pancingan saya itu ada yang kena 1-2 orang. Gitu loh. Oh Pak Pendeta itu loh udah 3 bulan loh dia nggak makan gurami asam manis. Ayo Pak ajak dia makan. Ada yang nyantol. Ini kalau saya khotbah persembahan saya yakin pasti naik jumlah persembahan. Cuman Pak Yangke nggak pesan begitu. Jadi saya khotbah kehendak Tuhan aja. Loh saya pernah di Sulawesi Pak Pendeta. Di sini persembahannya 1000-an semua. Tolong khotbah persembahan. Saya khotbah tentang persembahan. Saya pakai urapan simpanan saya. Loh urapan itu juga ada simpanannya loh. Urapan itu kayak deposito. Kayak uang. Ada uang operasional, ada deposito. Ayo lebih banyak mana? Deposito apa operasional? Deposito operasional pernah saudara bawa 5 juta beli bayam ke pasar. Uang operasional itu sedikit, deposito. Jadi saudara ini jangan banyak urapan yang dipakai, harus banyak yang disimpan. Makanya banyak duduk diam sama Tuhan, biar nambah urapan saudara. Amin. Yang lebih parah, uang operasional pun nggak ada. Nah ini udah repot lagi, boro-boro deposito, belanja ke pasar aja udah nggak ada uang. Wah ini orang nggak pernah doa ini, nggak pernah nyembah Tuhan, nggak intim ini. Urapan tuh kayak uang, ada yang dipakai, lebih banyak yang disimpan. Ya, 1 jam bersama Tuhan itu urapan cukup sehari. 2 jam, 1 jam ditabung. 3 jam, 2 jam ditabung. Makanya orang Kristen kalau doanya di bawah 1 jam sehari, itu orang Kristen yang bangkrut. Itu yang bodoh itu gadis bodoh itu. Kristen bodoh itu Kristen yang di bawah 1 jam doanya per hari. Itu bodoh itu. Karena Tuhan bilang tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga? Berapa jam? 1 jam. Jadi bensin hidup sehari. Doa 1 jam. Kalau di bawah itu Anda kurang bensin. Makanya jangan heran kalau hidup orang begitu terseok-seok. Bangkrut dong. Saya dari Jimbaran ke sini ya saya hitung bensin saya bolak-balik berapa. Saya isi penuh supaya 5 kali juga nggak masalah. Itu orang pinter. Masa ke Kintamani bensinnya 20 liter Anda isi. Udah 10 liter aja. Ya Anda nggak sampai Kintamani. Anda sampai ke Tewel situ. Ada yang tahu ke Tewel? Tahu ya. Ya jadi saudara pernah saya di Sulawesi begitu. Saya khotbah tentang persembahan. Habis kolekte saya tanya, gimana persembahan? Mantap om, mantapnya bagaimana? 2000 sekarang om. Dari 1000 naiknya 2000. Aduh, ampun deh. Tapi pengennya diberkati dengan mujizat. Itu umpannya cacing pengen dapat ikan paus. Kalau umpannya cacing itu paling lele. Ya, itu pun bukan lele jumbo, lele kampung. Oh haleluya, bersyukur masih bisa ketawa dikit-dikit, amin. Iya, karena semalam saya ditelepon pengusaha ngeluh terus. Pengusaha loh ini, orang Jakarta, ngeluh aja, lagi susah bla bla bla. Saya bilang bapak pengusaha aja ngeluh, ini berarti umat yang lain udah bunuh diri semua ini pak. Mobilnya masih Mercy ngeluh. Ya itulah yang tadi saya bilang, banyaknya orang beda-beda. Ya jadi kasihan dia. Ya. Ya, jadi saudara ada jumlah yang penuh itu yang Tuhan tunggu saudara-saudara ya. Ya, ada kuota, makanya orang Kristen dia ada kuotanya, ada jumlahnya dan syarat memenuhkan jumlah kayak katakan buku kehidupan. Ya, ada di surga itu kan buku kehidupan nama-nama kita. Ya kalau ada jiwa baru namanya muncul gitu loh. Kalau nggak ada jiwa baru ya namanya tenggelam semua.
Kalau cuman perpindahan, nggak ngepek sama buku kehidupan. Yang ngepek sama buku sinode. Kalau buku sinode nambah memang umat sinodenya, sama surga nggak nambah. Makanya kita itu ya, kalau ada yang pindah ya nggak apa-apa lah. Ya. Tapi tanya pindahnya, kenapa kok pindah? Tapi maksudnya gereja itu nggak boleh, bukan itu cara mengembangkan gereja. Ada gereja baru dibangun di Bali, wah gereja kami baru 2 tahun Pak Petrus, sudah 2000. Ini pasti banyak pindahan. Gak mungkin 2 tahun 2000 yang dibaptis. Ini pasti pindahan ini, karena pendetanya lagi terkenal, lagi selebritis. Umat Indonesia itu tadi, selain suka yang jolim-jolim, juga umat Indonesia itu latah, suka yang rame-rame. Jadi kita ini memang belum kalau menurut Tesalonika itu belum terdidik dalam kebenaran. Seperti itu. Makanya kita perlu terdidik. Nah, ini yang perlu kita capai. Jadi penuaian lewat hidup kita. Ya, makanya orientasi. Tadi saya bilang, saya ngomong soal makan tadi ada satu yang nyantol. Sekarang kita analogikan, saudara di mana saudara di Bali ini? Kan tiap hari ketemu orang tuh. Saya belum bicara bangsa-bangsa ini, saya bicara dulu penginjilan umum. Karena bangsa-bangsa ini juga suku. Kita nggak ke suku juga gagal semua ini. Dan gereja Indonesia ini nggak mau melayani suku. Makanya ayat ini nggak pernah tergenapi. Saya kalau seminar sama pendeta-pendeta, udah ribuan pendeta saya seminari ayat ini. Dan mereka bilang, mereka jujur nggak pernah khotbahkan ayat ini. Padahal inilah ayat terpenting di Alkitab. Ini ayat terpenting. Dan gak pernah dikhotbahkan. Ya. Tapi paling tidak tadi kan kita ketemu orang tiap hari. Saudara ketemu orang tiap hari, ada amin? Siapa di sini 1 tahun ini gak ketemu orang? Apalagi saudara yang pedagang. Itu enak banget karena orang yang datang. Tapi jangan dolar terus di pikiran, lihat dong jiwa orang ini udah selamat apa belum. Ya, saya punya anak PA itu di Bandung, dia punya toko ala-ala salon rame banget. Saya kalau ke situ 1-2 jam itu nggak ada waktu untuk ngobrol, saking ramenya. Di sebelah dia toko yang sama nggak rame, nggak ada orang, semua ngantri tempat dia. Saya tanya sama dia, apa tips kamu? Kalau jualan kok bisa ramai? Dia bilang, 1, semua orang yang datang aku kasih uang parkir. Dia bilang, aku tanya, naik apa? Mobil. Nih 2000 parkir kamu ya. Kamu naik apa? Motor. Ini 1000 parkir kamu ya. Hanya bagi keuntungan begitu. Orang bisa datang ngantri. Hanya 1000-2000 uang parkir. Ternyata harga jiwa itu nggak mahal ya. Harga orang itu nggak mahal ya. Kasih 2000 ngantri di toko dia. Cuma perkara uang parkir. Yang mau saya bilang sama saudara, kalau saudara mau korban dikit, menangkan jiwa itu nggak sesulit yang kita pikirkan. Asal kita mau. Dan kemudian dia bilang, kalau ada customerku, semua dia data customernya. Kalau ada yang sakit, ada yang susah, dia kunjungi. Dia bukan pendeta, dia hanya pemilik toko, anak Tuhan yang tahu misi. Dan dia nggak cuma ambil untung. Bahkan di depan mata saya, dia sering gak ambil untung. Dia bilang ini barang harga sekian, model sekian. Untuk kamu aku jual segitu. Gak ada untung, gak apa-apa. Karena dia lihat orang itu bisa dia layani. Jadi kalau kita dagang itu jangan lihat muka orang, duit aja terus. Lihat dong sampai kedalaman jiwanya. Ya mungkin gak semua, tapi pasti ada orang. Anda juga akan diajar oleh Roh Kudus. Orang mana yang kita spesialkan. Orang mana yang kita kunjungi. Ada amin? Pasti Roh Kudus. Nah, kalau ini kita terapkan. Ya, saya punya teman di Malaysia, orang India udah tua. Dan dia bilang, Pak Petrus saya sekarang jadi supir Grab. Bukan cari uang, saya punya pensiun, saya gak kurang uang. Saya sengaja jadi supir Grab supaya semua penumpang saya bisa saya injili. Jadi coba kalau orang Kristen itu punya kreativitas pikiran seperti itu ya. Ya, tapi kalau memang untuk persoalan hidup ya kita nggak sampai sana mikirnya. Kita mikirin hidup kita aja terus.
Padahal tadi saya bilang, ubah aja gaya hidup. Nggak usah didoakan, persoalan hidup. Semua akan kalah. Sakit itu akan jauh dia. Jadi sebelum kita sakit, sakitnya dulu yang sakit. Sebelum kita bangkrut, bangkrutnya dulu yang bangkrut. Makin jauh. Sampai begitu orang bilang masalah, Anda bingung, masalah itu siapa? Bagaimana bentuknya itu masalah? Karena relatif bagi kita, ya saya nggak bilang 100%. Kita nggak nabrak di jalan bisa ditabrak. Ya, kita jaga semua bisa ada badai topan. Tapi 90% orang Kristen pasti berkemenangan dalam hidupnya. Iya, jadi saya yakin itu yang Tuhan mau supaya kita bisa di fase penuaian. Ya, supaya kita bisa ini ya menggenapkan jumlah. Jadi sasaran hidup kita itu bagaimana jumlah orang percaya dari bangsa-bangsa. Katakan bangsa-bangsa. Nah, di sini persoalan kedua, selain ada jumlah yang penuh, ada kuota. Kuota itu dari bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa itu berarti seluruh bangsa. Nah, setiap kali Alkitab bicara bangsa itu suku, bukan negara. Berarti Israel itu pulih kalau jumlah yang penuh, kuota yang penuh dari suku-suku. Makanya Israel itu juga dibagi suku-suku. Nah, disinilah kegagalan utama gereja Indonesia dalam konteks misi. Karena gereja Indonesia tidak pergi ke suku, tidak mau melayani suku. Makanya sukacita saya kalau Pak Yangke katanya gereja ini ada program mau ke suku Baliaga nanti untuk berkunjung, minimal berkunjung. Karena mayoritas gereja di sini berkunjung saja tidak, bahkan sebagian tahu saja tidak. Jadi kalau kita mau saudara membuat Israel pulih untuk Tuhan datang, harus kita pergi ke suku. Bangsa itu adalah etnos, etnos itu etnis, etnis itu suku. Kenapa saya bilang gereja di Indonesia itu enggak melayani suku? Saudara tahu berapa jumlah suku di Indonesia? Jumlah sukunya 1.300. Anda tahu berapa jumlah gereja di Indonesia? Jumlah gereja tertulis 72.000. Jadi jumlah gereja di Indonesia sudah 72.000, suku hanya 1.300. Kalau seandainya satu gereja dibangun di satu suku, perlu berapa gereja? 1.300. Asal satu suku, satu gereja. Cukup 1.300. Relatif sudah bisa penuh itu. Karena yang perlu hanya perwakilan. Loh, sekarang gerejanya udah 72.000. 10% dari 72.000 berapa? 7.200. Yang dibutuhkan hanya 1.300. 5%-nya berapa? 3.500. Cukup 2%. Kalau pembangunan gereja Indonesia benar, 2% aja. Selesai amanat agung. Jadi 98% pembukaan gereja di Indonesia tidak tepat. Ini bukan asumsi, ini data. Yang dibutuhkan hanya 1.300, sekarang sudah 72.000. Nggak usah bicara Papua, nggak usah bicara Kalimantan. Di Pulau Bali itu ada Bali Majapahit, ada Baliaga, ada suku Loloan. Baru Bali Majapahit yang jadi murid. 2 suku di sini masih belum. Anda semua ini nilainya masih merah. Nggak ada satupun pendeta di Bali sukses hari ini. Nggak ada satupun gereja di Bali sukses hari ini. Karena dari 3 suku, 2 suku Anda belum layani. Ya makanya pendeta-pendeta di sini kalau nggak sebaik Pak Yangke pasti nggak undang saya. Karena begini bicaranya. Saya pernah seminar pendeta-pendeta di Bali. Dan ada pendeta yang merasa besar. Dia berdiri. Pak Petrus, jemaat kami sekian, cabangnya sekian, kok Anda bilang gagal? Banyak pendeta itu rumusannya beda sama Tuhan. Banyak pendeta ngelihat jumlah orang, ngelihat jumlah cabang. Tuhan melihat jumlah suku. Saya tanya dia, di mana Bapak bangun satu gereja di suku baru dari 0 sampai jadi? Gak bisa ngomong. Kalau yang bangun di hotel, di sebelah gereja orang, ya banyak dia ngomong. Semua ruko dia punya. Tapi kan Tuhan gak minta itu.
Yang Tuhan minta jadikan semua suku muridku. Tuhan gak minta bangun gereja di hotel di mall. Tuhan gak pernah bilang jadikan semua hotel muridku. Gak pernah. Kalau begitu amanatnya ke hotel saya. Ya. Pak, apa salah bangun gereja di kota? Gak salah. Tapi strategi bukan tujuan. Tapi sekarang ada pendeta paling terkenal di Indonesia. Saya ini mantan Betani. Dulu gereja kamilah yang merusak. Saya ini pengkhotbah di gereja Betani dulu. Sekarang ada nih mini-ininya, fotokopinya Betani sekarang ini. Di mana-mana jadi omongan. Kenapa? Target 100 kota, 1000 gereja. Makanya pendetanya di mana-mana jadi pembicaraan. Dia bangga kalau 100 kota. Tuhan bilang 100 suku. Dia bisa bangun 100 kota. Nanti Tuhan tanya, di suku mana? Satu aja. Pasti orang itu gak bisa ngomong. Tuhan bilang jadikan semua bangsa. Bangsa itu suku, bukan kota, bukan negara. Ada lagi pendeta yang ambisius kalau keluar negeri. Selfie, foto, bangga. Ampun. Saya 4 kali khotbah keluar negeri. Hampir 10 saya tolak. Gak mau. Setelah saya tahu bangsa bukan negara. Bangsa itu suku. Ya. Dan yang terakhir. Yang terakhir Bapak Ibu. Ini yang terakhir ya biar jelas kita. Ya, karena kalau khotbah sudah lama Bu Nini, ada satu kata penuh kuasa. Kata itu adalah yang terakhir. Itu yang ngantuk juga bangun dia. Oh, doaku udah mau dijawab katanya. Orang ini udah mau berhenti katanya. Tapi terakhir saya 40 menit, nggak apa-apa kan? Ya, bangsa itu adalah suku. Dan Anda tahu poin yang terakhir, suku terbanyak di bumi ini ada di sini. Saya itu kalau sendiri nggak pelayanan, kalau saya nggak doa, saya nonton YouTube. Yang saya tonton seluruh negara. Jadi saya sudah pergi ke semua negara di bumi melalui online. Semua negara, apa yang saya cari? Jumlah sukunya selain populasi. Dan tidak ada negara saya temukan jumlah sukunya lebih banyak dari Indonesia. Indonesia ini suku terbanyak di bumi. Suku terbesar memang di Tiongkok, namanya suku Han. Populasinya 1,3 miliar. Jadi suku terbesar di bumi itu suku Han di Tiongkok. 1,3 miliar. Tapi suku terbanyak bukan di Tiongkok, ada di sini. Apa ini kebetulan? Oh, orang Kristen Indonesia diserempet angkot aja, enggak ada yang kebetulan. Pasti ada rencana Tuhan. Saking rohaninya, cuma diserempet angkot. Dia dipatuk ayam. Tidak kebetulan aku dipatuk ayam. Saking rohaninya orang Indonesia kan begitu kan. Dipatuk ayam aja gak kebetulan. Lalu suku terbanyak di bumi kebetulan begitu. Apa sih pesannya? Pesannya adalah tugas ini paling besar bagi gereja Indonesia. Karena bangsa-bangsa ini terbanyak di Indonesia. Saya punya teman pendeta Korea. Saya tanya, Korea berapa suku? Satu suku. Satu negara itu satu suku. Nggak perlu amanat agung di Korea. Anda ke Singapura, ke Australia, ke Eropa. Nggak nyampe 10 suku. Tapi pendeta-pendeta sukanya ke sana. Karena dia bukan nyari suku, dia pengen belanja. Makanya saya kalau keluar negeri itu kemarin saya ke Vietnam sama istri. Ya satu dibiayai orang. Kalau biaya sendiri nggak mau saya. Yang kedua saya tanya, bisa nggak diuangkan? Saya ke suku aja. Dia bilang nggak boleh, kau sudah banyak melayani. Kami diberkati, kami mau servis hamba Tuhan. Pergi keluar. Saya ditanya, Pak Petrus ngapain ke Vietnam? Jalan-jalan, holiday. Jadi kalau keluar mau jalan-jalan gak usah dibungkus dengan pelayanan. Holiday aja, kenapa? Tapi seringkali pengennya holiday, kita melayani kok. Udahlah. Holiday aja. Kan holiday juga nggak dosa. Tapi maksudnya konteks ini paling penting di Indonesia. Makanya amanat agung itu pergi jadikan segala bangsa. Kalau kita mau ambil tajamnya, pergilah ke Indonesia. Karena banyak hamba Tuhan mengakui Papua itu ujung bumi. Saya pun mengakui. Kalau kita tetapkan satu tempat letter luck sebagai ujung bumi, di mana? Kalau kita kan sering tafsir, oh orang di ICU juga ujung bumi Pak, itu kan ujung dia pribadi.
Makanya lagu-lagu tadi itu juga agak-agak diprotes kan. Walaupun gunung ini nggak pindah. Orang Alkitab bilang pindah, Anda bilang nggak pindah. Anda ini bagaimana sih? Tapi ya sudahlah. Siapa penciptanya itu? Kasih WA-nya sama saya. Orang Alkitab bilang pindah, Anda nyanyi nggak pindah-pindah. Gimana sih? Sampai mana tadi? Iya, jadi kalau kita menetapkan satu tempat letterlock ujung bumi, memang paling pas itu Papua. Paling timur, paling jauh dari Yerusalem. Gaya hidup, pesisir. Jadi ujung bumi itu ada di Indonesia. Suku terbanyak itu ada di Indonesia. Masa sih kebetulan? Makanya gereja di Indonesia itu ditipu sama si Bolis. Anda tahu Bolis? Iblis. Jadi iblis itu mengacaukan di sini supaya gereja Indonesia itu nggak mau ke suku-suku, supaya ini nggak jadi-jadi. Karena kalau jumlah penuh dari suku-suku, Israel pulih, Tuhan datang kedua kali, iblis langsung dipenjara. Iblis itu nggak pernah dihukum kalau Yesus nggak datang kedua kali. Makanya yang paling ditakuti iblis itu bukan dukun pendeta yang rambut gondrong dari mana. Yang paling ditakuti iblis itu Yesus kita datang kedua kali. Karena hari Yesus datang langsung masuk jurang maut. Kalau sekarang nggak bisa. Anda tengking sini dia ke sebelah. Anda tengking sebelah dia ke sebelah lagi. Kita sama iblis itu sekarang kejar-kejaran aja. Kayak polisi ngejar buronan tapi nggak pernah ketangkep. Anda tahu cara nangkep iblis? Yaitu Yesus datang. Yesus datang kalau Israel pulih. Israel pulih kalau jumlah genap. Jumlah genap kalau gereja pergi. Jadi Indonesia ini sangat berpotensi kunci kedatangan Yesus kedua kali. Makanya kita harus pakai Petrus. Surat Petrus bilang, kamu yang menantikan dan mempercepat. Tanggung jawab untuk pemulihan Israel terbesar berdasarkan data suku bukan tugas Korea, bukan tugas Amerika, bukan tugas gereja Eropa, tugas gereja Indonesia. Karena disinilah suku itu terbanyak Bapak Ibu. Dan sekarang gereja Indonesia belum ke sana. Makanya Pak Yangke perlu membuat seminar pemuritan suku di Indonesia. Pembicara Petrus Tarigan. Oh haleluya. Jadwal kita nambah juga. Saya mau tanya saudara, saya ini paling terakhir. Apa sih yang paling penting dalam gereja selain kedatangan Yesus? Enggak ada. Dunia kita ini tambah hari tambah melorot. Hanya kedatangan Yesuslah kiamat. Jadi kalau Yesus belum datang, Anda ada di planet yang tiap hari makin tua, makin tua. Maaf ini yang lansia, saya juga udah mulai lansia kok. Tua itu menakutkan. Belum ompong, udah ompong. Tadinya hitam, rambut putih. Tadinya kuat, jadi nggak kuat. Makin lansia. Makanya kita bilang umur 70. Kalau kuat 80, hiasannya penderitaan. Makanya saya bilang sama Tuhan, Tuhan kalau saya udah gak nikmati hidup, ambil aja. Ngapain saya menderita-menderita di sini? Jadi kalau hidup itu berarti produktif. Kok kayak kurang setuju begini? Ada saya lihat di medsos, ini oma umur 100-an tahun ada di China. Maaf ini ya, kalau saya gak mau beli obat itu, gak usah setua itu. Saya yakin omanya itu udah nggak bisa makan rendang, nggak bisa makan pizza. Kalau saya baik pulang aja kalau saya. Tapi jangan ikuti saya ya. Ya, saudara punya hak atas umur saudara ya, haleluya. Jadi makanya kenapa saya itu selalu greget menyampaikan pemuritan suku. Karena urgensi Indonesia. Indonesia inilah paling banyak suku bangsanya. Ayo kita melayani ke suku-suku. Haleluya. Bikin gereja kota makin diberkati, makin kaya. Enggak apa-apa. Saya doakan semua jemaat saudara makin kaya. Yang penting setelah kita diberkati, arah kita menggenapkan amanat agung ke suku-suku bangsa. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Saya kembalikan pada WL kita. Tak ingkar dari janjimu, penolong pembela hidupku. Selamanya kau
Mari saudara kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Bapa, kembali kami mengucap syukur Tuhan oleh karena kasih kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan. Maka ibadah hari ini boleh berjalan dengan tertib dan penuh sukacita. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami, yang menegur kami sebagai gereja Tuhan. Seharusnya kami tidak santai Tuhan. Kami punya tugas, kami punya PR Tuhan. Untuk suku-suku yang ada di Indonesia ini. Ada 1.300 suku Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, berilah kami kemampuan, keberanian untuk kami boleh bertindak Tuhan. Bukan hanya dengan kata-kata Tuhan. Karena iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati itu. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Meteraikan firman itu Tuhan di hati kami masing-masing. Sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu Tuhan. Bukan hanya sebagai pendengar saja. Hambanya Tuhan urapi. Tuhan lindungi, jauhkan dari segala niat-niat orang jahat. Kemanapun hamba-Mu pergi, selalu perlindungan Tuhan sempurna atas hamba-Mu. Terima kasih Bapa untuk jemaat Tuhan yang hadir pada pagi siang hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami pulang kami mendapat berkat Tuhan. Dan kami percaya Tuhan juga akan menyertai kehidupan kami 1 minggu ke depan. Tuhan akan menyertai, melindungi, menjauhkan kami dari segala mara bahaya dan niat-niat orang jahat. Segala sakit penyakit Tuhan jauhkan daripada anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini. Sehingga kami boleh kembali berkumpul bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita untuk dan katakan amin, maka ini akan terjadi dalam hidup saudara. Kiranya diberkatilah engkau yang mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah apa yang kau kerjakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan sudah begitu baik. Dia mau mati buat saudara dan saya. Oleh karena itu saudara, yang Tuhan inginkan, Tuhan ingin tidak ada satupun manusia yang terhilang. Oleh karena itu, marilah kita hidup takut akan Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Sehingga kemanapun kau pergi, hidupmu akan beruntung. Karena Tuhan yang akan selalu menyertaimu. Tuhan yang akan selalu membelamu. Tuhan yang akan selalu ada dan menolongmu. Dia akan menyinari engkau dengan wajahnya. Memberikan kasih karunia. Dan damai sejahtera Tuhan akan menjadi bagian dalam hidupmu. Dan satu hal, apapun yang engkau kerjakan, hanya Tuhan yang buat berhasil. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang untuk kedua kalinya. Semua yang percaya dan telah menerima berkat Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji,